Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa PKS Cirebon TV, anggota dan simpatisan PKS dimanapun berada, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa di program Ngaji Ramadan bareng PKS. Sore hari ini kita akan memperbincangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kenapa ini perlu kita bahas bersama, perlu kita pahami dengan baik? Karena kita semuanya sepakat. Kita semua ingin mencapai derajat sebagai orang-orang yang muttaqin dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Sebagaimana di ayat yang tadi saya bacakan di muqaddimah, bahwa tujuan utama dari pelaksanaan ibadah Ramadan, ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketakwaan ini akan kita raih ketika kita bisa secara optimal, secara maksimal bisa melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan mampu menjauhi segala yang Allah larang. Maka tentu setelah kita memahami apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, dari mulai berniat, kemudian memperbaiki orientasinya dalam melaksanakan ibadah puasa, yang tidak kalah pentingnya untuk bisa kita pahami bersama adalah kita harus bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Para ulama kita mengajarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang hal tersebut. Tentu apa yang mereka sampaikan adalah hasil dari renungan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca, maupun arahan-arahan Rasul dalam hadis-hadisnya yang disabdakannya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal ada 8 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Landasannya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam sabdanya tersebut beliau bersabda, man akala nasian wa huwa shaimun falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan ataupun minum di siang hari bulan Ramadan karena lupa, maka kata Rasul, teruskanlah saumnya, dan apa yang sudah dia makan atau apa yang sudah dia minum itu sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Rasulnya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, maka sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan karunia makan dan minum tersebut, karenanya teruskan. Pertanyaannya, apakah dia diwajibkan untuk mengqadha, mengganti puasa dia yang dia terlupa makan dan minum di siang hari tersebut? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan dalam sabdanya, man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi
wala kaffarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan atau berbuka di siang hari Ramadan karena lupa, ya, karena lupa, kata Rasul, fala qada'a alaihi wala kafarah, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya dan tidak ada kafarah apapun untuk menambal makan minum karena lupa tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, kalau faktornya lupa, itu tidak membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang bisa membatalkan puasa kita adalah berobat dengan cara memasukkan obat atau benda-benda cair atau padat melalui dua jalan, yaitu kubul maupun dubur, ya. Misalnya obat yang perlu diberikan kepada orang yang menderita ambeien, ya, maka hal tersebut juga bisa membatalkan puasa kita. Atau hal-hal yang bisa bersifat mengenyangkan, ya, misalnya suntikan vitamin, ya, kita menyuntikkan vitamin, cairan vitamin ke dalam tubuh kita dengan tujuan memperkuat fisik kita, misalnya menyegarkan raga kita. Ini juga masuk dalam kategori hal yang bisa membatalkan puasa kita. Terus yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang bisa membatalkan puasa kita adalah menyengaja untuk muntah, ya, menyengaja untuk muntah atau muntah dengan sengaja. Nah, artinya kalau muntahnya itu tidak disengaja, tapi karena misalnya kita melakukan perjalanan jauh kemudian mabuk darat dan kita muntah tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita sengaja, ya, membuat muntah, maka itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membatalkan puasa kita. Rasulullah mengatakan, man dhara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada. Ya, kata Rasulullah seperti itu. Wa in istaqa'a falyaqdi. Kata Rasul begitu. Ya, barang siapa yang muntah tanpa sengaja, padahal dia lagi berpuasa, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Ini menunjukkan bahwa muntah dengan tanpa disengaja tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in istaqa'a falyaqdi. Orang yang sengaja memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, maka dia diwajibkan mengqadha puasanya. Artinya puasanya batal pada saat itu ketika dia sengaja memuntahkan apa yang ada di dalam rongga perutnya dan dia diwajibkan untuk mengqadha karena puasanya batal. Yang keempat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa di antara hal yang bisa membatalkan puasa khususnya bagi perempuan adalah karena haid atau nifas. Karena haid atau nifas, ya. Jadi mengeluarkan darah haid atau karena faktor nifas dia melahirkan, dan pasti ketika orang melahirkan dia akan mengeluarkan darah juga. Maka ini bisa membatalkan puasa dia dan dia nanti diwajibkan mengqadhanya pada hari-hari berikutnya di luar Ramadan. Para ulama kita menjelaskan kepada kita masuk dalam kategori seperti haid dan nifas. Artinya dianalogikan seperti haid dan nifas adalah ketika seseorang melakukan transfusi darah atau mendonorkan darahnya, ya, mendonorkan darahnya, ini juga masuk dalam kategori hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi tentunya beda halnya ketika orang terjatuh atau teriris pisau tangannya kemudian mengeluarkan darah, walaupun jumlahnya mungkin bisa 1 labu, ya, seperti orang yang melakukan donor darah, itu tidak membatalkan puasanya. Ya, ini sebagian ulama memandang seperti itu. Makanya
kita harus berhati-hati untuk menjaga diri kita agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Demikian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya.